Kapan terakhir kali kamu dapat tertidur tenang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja ya. Tetap dijaga kesehatannya, apalagi di masa-masa pandemi kayak gini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ocha Saputri dengan NIM akhir 083 dari kelompok 9, yaitu kelompok Skandium. Jadi kelompok kami itu terdapat 8 anggota loh. Yang pertama ada saya sendiri, Ocha. Yang kedua ada Sahrul. Ketiga Lia. Keempat Ivan. Kelima Dea. Keenam Nova. Ketujuh Windy. Dan yang terakhir ada Hani. Jadi kami kelompok 9 akan menjelaskan mengenai perkembangan revolusi industri di dunia. Nah, revolusi industri merupakan sebuah perkembangan teknologi yang terjadi antara tahun 1750 sampai dengan 1850. Revolusi industri ini memiliki 4 fase loh, yang mana masing-masing fase nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Mungkin fase pertama akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sahrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul Monsa dengan NIM akhir 084 dari Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 ini terjadi pada abad ke-18 antara tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, teknologi, dan transportasi. Perubahan tersebut berdampak pada kondisi ekonomi, sosial, dan budaya di dunia. Revolusi industri 1.0 ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi. Saat itu, Inggris menggunakan mesin uap sebagai alat tenun mekanis pertama yang meningkatkan produktivitas di industri tekstil. Perataan kerja yang awalnya bergantung pada manusia dan hewan akhirnya digantikan oleh mesin tersebut. Adapun kekurangan revolusi industri 1.0 yaitu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang ada di seluruh dunia. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ivan Ramadana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang revolusi industri 2.0, di mana revolusi industri ini terjadi pada awal abad ke-20, ditandai dengan adanya penemuan tenaga listrik. Tenaga otot yang sebelumnya tergantikan oleh mesin uap, kini perlahan tergantikan oleh tenaga listrik. Kelebihan dari revolusi industri 2.0 dapat kita lihat dari beberapa penemuannya. Yang pertama yaitu sumber energi baru, yakni listrik, gas, dan minyak bumi. Yang kedua ada penemuan teknologi conveyor belt. Yang ketiga, inovasi di bidang sintesis kimia berhasil membuat kain sintesis dan pupuk kimia. Yang keempat, penciptaan penggerak mesin jarak jauh, di mana nantinya akan berperan dalam pembuatan alat perang dunia. Yang kelima yaitu pada era revolusi industri 2.0 inilah masyarakat yang awalnya agraris berubah menjadi masyarakat yang industri. Terima kasih. Adapun kendala yang menghambat proses produksi di pabrik yaitu masalah transportasi. Di akhir 1800-an, mobil mulai diproduksi secara massal. Produksi massal ini tidak lantas membuat proses produksinya memakan waktu yang cepat karena setiap mobil harus dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh seorang perakit mobil. Artinya, untuk merakit banyak mobil, proses perakitan harus dilakukan oleh banyak orang yang merakit mobil dalam satu waktu yang sama. Revolusi terciptanya ini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau cover your belt pada 1913. Hal ini mengakibatkan proses produksi yang berubah total karena untuk menyelesaikan satu mobil tidak diperlukan satu orang untuk merakit dari awal hingga akhir. Para perakit mobil dilatih untuk menjadi spesialis yang mengurus satu bagian saja. Nah, jadi
kita akan membahas tentang kelebihan dari revolusi industri 3.0. Jika tadi kita sudah membahas tentang revolusi industri 1.0 yang dipicu oleh mesin uap, lalu revolusi industri 2.0 dipicu oleh ban berjalan dan listrik, sekarang kita akan membahas tentang revolusi industri 3.0 ini yang dipicu oleh mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Jadi bisa dikatakan bahwa revolusi 3.0 berbicara tentang otomatisasi di mana dalam proses produksi yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dan ban berjalan, maka perlahan diganti oleh robot dan komputer. Nah, jadi penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Dalam dunia manufaktur, revolusi industri 3.0 ini bisa dibilang merupakan revolusi yang sangat penting. Mengingat manufaktur menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi, di mana dua hal tersebut sangatlah sulit dilakukan oleh manusia. Penggunaan teknologi pun menjadi sebuah solusi yang tepat, sehingga produksi dalam jumlah yang besar dapat dilakukan secara otomatis, cepat, dan juga berkualitas. Kelebihan dari revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu kemudahan dalam mengakses informasi, dikarenakan dapat menggunakan gadget maupun teknologi lainnya. Yang kedua yaitu efektivitas dalam bidang produksi, dengan mengganti tenaga manusia dengan teknologi mesin. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan pendapatan nasional, karena dapat memproduksi barang dalam waktu yang relatif singkat, dengan kualitas yang baik. Yang keempat yaitu peningkatan tenaga kerja bagi tenaga ahli. Dikarenakan walaupun menggunakan mesin tetap saja membutuhkan tenaga ahli manusia untuk menggerakkannya. Penemuan dari revolusi industri 4.0 yang pertama yaitu e-commerce, yang kedua yaitu agregator layanan, yang ketiga yaitu agensi digital marketing, yang keempat pembayaran digital, dan yang terakhir yaitu kursus online dan lain. Kekurangan teknologi 4.0 yang pertama adalah mempertahankan integritas proses produksi dengan minimnya pantauan dari manusia menjadi penghalang. Jadi maksudnya yaitu sulitnya mempertahankan integritas atau kekonsistenan dalam proses produksi tanpa adanya pantauan atau campur tangan dari manusia. Yang kedua, hilangnya bidang pekerjaan, maksudnya yaitu hilangnya berbagai bidang pekerjaan yang selama ini dikerjakan oleh manusia yang sekarang telah tergantikan oleh mesin yang bekerja secara otomatis.